Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak atas utang. Dilihat dari sisi akuntansi, pengertian utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu institusi pada masa kini untuk memindahkan aktiva atau menyediakan jasa pada institusi lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang diklasifikasikan sebagai utang lancar atau kewajiban jangka pendek dan utang tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Lalu selanjutnya ialah utang lancar atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Contoh yang terdapat dalam utang jangka pendek ialah utang usaha, utang wesel, utang dividen, utang pajak, utang bonus, biaya yang masih harus dibayar, dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Utang dagang atau utang usaha merupakan contoh dari utang jangka pendek. Utang dagang adalah utang yang terjadi dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Jadi perkiraan hutang dagang mencakup kewajiban karena perolehan bahan baku, peralatan, prasarana, reparasi, dan banyak lagi jenis barang dan jasa lainnya yang telah diterima sebelum akhir tahun. Hutang dagang tidak dicatat pada waktu pemesanan dilakukan, tetapi hanya pada saat hak kepemilikan atas barang-barang tersebut beralih kepada pembeli. Apabila terdapat potongan pembelian secara tunai, maka hutang dagang harus dilaporkan sebesar jumlah hutang dagang setelah dikurangi potongan tunai. Selain itu, apabila dalam pembelian terdapat PPN atau pajak pertambahan nilai, maka hutang dagang dilaporkan termasuk nilai PPN. Hutang dagang dapat dihitung menggunakan, yaitu yang pertama itu metode bruto dan yang terakhir adalah metode neto. Contoh utang dagang atau usaha ialah tanggal 15 Januari tahun 2000 dibeli barang kena pajak 10 juta tanggal 10 Februari 2000 hutang itu dilunasi. Pencatatan berdasarkan metode bruto ialah 15 Januari 2000 pembelian di debit sebesar 10 juta, PPN masukan sebesar 1 juta, dan hutang dagang dikredit sebesar 11 juta. Lalu pada tanggal 10 Februari tahun 2000 hutang dagang debit sebesar 11 juta, dan kas dikredit sebesar 11 juta. Jika ada potongan tunai, maka utang dagang diukur dan diakui sebesar harga beli neto setelah dikurangi potongan tunai yang diharapkan akan direalisasi. Lalu selanjutnya ialah utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah. Utang wesel ada dua, yaitu yang pertama utang wesel yang tidak berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nilai nominal wesel, dan yang kedua ialah utang wesel yang berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai normal wesel ditambah dengan bunga. Lalu selanjutnya ialah contoh dari utang wesel. PT Retelindo pada tanggal 2 bulan 1 2004 membeli barang dagangan sebesar 500 juta dengan menyerahkan promo 6 bulan dan bunga 15%. Maka jurnal pada tanggal 2 Januari 2004 ialah persediaan barang dagangan sebesar 500 juta dan utang wesel sebanyak dikredit sebesar 500 juta. Lalu pada tanggal 2 Juli 2004 pada saat pembayarannya ialah utang wesel di debit sebesar 500 juta, biaya bunga sebesar 30 juta 500 di debit itu didapat dari 500 juta dikali 6 bulan per 12 dan dikali bunganya 15% ialah maka hasilnya itu ialah 37 juta 500. Lalu di kreditnya ialah kas sebanyak 537 juta 500. Lalu selanjutnya ialah utang dividen. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba bukan pada saat pembayaran. Karena itu pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 dan 26 UU nomor 7 tahun 1983. Lalu selanjutnya adalah contoh dari utang dividen. Pada tanggal 20 Desember tahun 2001, PD Raditya mengumumkan akan membayar dividen tunai 10 juta pada 10 Januari tahun 2002. Maka jurnal pada tanggal 20 Desember 2001 ialah laba ditahan sebesar 10 juta di debit, utang dividen dikredit sebesar 8 juta 500, dan PPh pasal 23 yang harus dibayar 1 juta 500. Lalu jurnal pada tanggal 10 Januari 2002 ialah utang dividen sebesar 8 juta 500 di debit, dan kas dikredit sebesar 8 juta 500. Lalu selanjutnya ialah utang pajak.
Penyajian ikhtisar utang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dalam mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama ialah utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 dan 29. Lalu utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, 22, dan 23. Lalu selanjutnya ialah utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Lalu ialah utang PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir ialah utang PBB. Lalu selanjutnya ialah contoh dari utang pajak. Contoh utang pajak penghasilan. Setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember 2004 sebesar 1.500.000, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut, yaitu gaji dan upah di debit sebesar 1.500.000, utang PPh sebanyak 150.000, dan kas dikredit sebesar 1.350.000. Lalu selanjutnya contoh utang PPN. Penjualan bulan Desember 2004 sebesar 25 juta, termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Kas di debit sebesar 25 juta, utang PPN dari 25 juta yang dari 10% itu ialah sebesar 2.500.000, lalu penjualan di kredit sebesar 22.500.000. Lalu selanjutnya ialah utang bonus. Bonus merupakan pembagian laba kepada para karyawan dan dapat dikurangi dari laba sebelum pajak penghasilan. Oleh karena itu, sebelum dibayarkan menjadi utang perusahaan, bonus dapat diberikan dengan mendasarkan pada pendapatan kotor atau penjualan atau berdasarkan laba. Nah, selanjutnya yaitu biaya yang masih harus dibayar. Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi, namun pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contoh utang biaya adalah gaji tenaga kerja dan bunga pinjaman. Dalam perpajakan, biaya ini dapat dikurangi dari penghasilan. Nah, adapun contoh soalnya yaitu hari kerja PT ABC 6 hari dalam seminggu. Perusahaan mempekerjakan 100 orang yang gaji atau upahnya dibayar secara mingguan setiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember 2004 jatuh pada hari Rabu. Gaji dan upah selama 3 hari yang belum dibayar yaitu sebesar 7.500.000. Jurnal 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut, yaitu gaji dan upah sebesar 7.500.000 di sebelah debit dan utang gaji dan upah sebesar 7.500.000 di sebelah kredit. Berikutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan dari pelanggannya, namun pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut karena sebagian masih menjadi utang. Contoh pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2013, PT ABC menerima uang muka sebesar 20 juta untuk jasa perbankan dan pemeliharaan mesin selama 1 tahun. Pada tanggal 16 September 2013, PT ABC menerima uang muka sebesar 10 juta untuk jasa penyewaan mesin selama 1 tahun. Nah, jurnal pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 bulan September 2013 yaitu kas di sebelah debit sebesar 20 juta, sedangkan pendapatan diterima di muka di sebelah kredit. Nah, jurnal ini mencatat pendapatan diterima di muka. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 16 bulan September 2013, di mana ayat jurnalnya kas di sebelah debit 10 juta, sewa diterima di muka sebesar 10 juta di sebelah kredit. Ini mencatat pendapatan sewa diterima di muka. Setelah membahas utang jangka pendek, sekarang kita akan membahas utang tidak lancar atau utang jangka panjang, di mana ini merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar. Nah, utang jangka panjang ini meliputi yang pertama utang obligasi, yang kedua utang hipotek, yang ketiga utang sewa guna usaha. Dapat juga dikatakan sebagai pembelian aktiva tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan yang didanai oleh utang. Yang keempat, utang pajak yang ditangguhkan, misalnya pajak penghasilan atau PPh yang diharapkan dibayar tahun mendatang seperti dana pensiun. Yang kelima, yaitu utang jangka panjang lainnya, misalnya kredit investasi,
kredit ekuitas kerja permanen, dan lain-lain. Kita akan membahas utang obligasi. Utang obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal, dan disagio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Untuk perpajakan, bunga obligasi diatur dalam PP nomor 16 tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali apabila diterima oleh WP dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan WP Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia. Contoh utang obligasi: pada tanggal 1 Januari 2005, PTX merencanakan mengeluarkan obligasi sebanyak 1 juta, bunga 10% per tahun. Jika tanggal 1 April 2005 dijual nominal 700.000 dengan kurs 105%. Nah, di sini pada saat merencanakan mengeluarkan obligasi tidak perlu di jurnal. Pada saat penjualan obligasi yang menjadi jurnalnya yaitu kas di sebelah debit sebesar 735.000, di mana ini diperoleh dari 105% dikali 700.000. Dan di sini agio obligasi 35.000 dan utang obligasi 700.000 di sebelah kredit. Atau bisa juga dengan jika dijual dengan kurs 99%, kas di sebelah debit 693.000 ini diperoleh dari 99% dikali 700.000, disagio obligasi sebesar 7.000 di sebelah debit dan utang obligasi 700.000 di sebelah kredit. Sekarang yaitu utang hipotek. Utang hipotek timbul ketika perusahaan meminjam sejumlah dana dan menjaminkan dana tersebut dengan aset tetap perusahaan seperti tanah dan gedung. Apabila dalam situasi selanjutnya si pengaju hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyitaan atau pengambil alihan barang yang telah menjadi barang perjanjian sebelumnya. Bagi yang dihutangi telah memiliki hak atas apa yang telah menjadi tanggungan bagi si peminjam hutang. Perjanjian tersebut tentunya sudah ada hitam di atas putih terlebih dahulu atau perjanjian dengan tanda tangan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari 2019, PT Meijaya membeli sebidang tanah berikut bangunan dengan harga 600 juta dibayar dengan uang muka sebesar 200 juta dan ditandatangani kontrak pinjaman dari bank sebesar 400 juta. Kontrak mengharuskan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dalam 2 kali angsuran masing-masing sebesar 200 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan tanggal 31 Desember 2005 ditambah bunga 12% dari sisa pinjaman. Nah, adapun jurnal dari contoh soal tadi yaitu yang pertama pada tanggal 1 Februari 2019, tanah dan bangunan sebesar 600 juta di sebelah debit, kas atau bank sebesar 200 juta di sebelah kredit, utang hipotek sebesar 400 juta di sebelah kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, di mana biaya bunga di sini 48 juta diperoleh dari 12% dikali 400 juta dan utang hipotek yang dibayarkan di sini adalah 200 juta. Mengapa 200 juta? Karena dia proses pembayaran utangnya itu 2 kali. Makanya yang pertama itu dibayarkan 200 juta. Dan untuk bagian kredit kas atau bank sebesar 248 juta. Nah, pada 31 Desember 2020 disinilah pelunasan utang yang kedua kalinya. Di sini biaya bunganya hanya 24% karena utangnya tinggal 200 juta. Nah, biaya bunga itu di sebelah debit dan utang hipotek sebesar 200 juta di sebelah debit dan di sebelah kreditnya yaitu kas atau bank sebesar 224 juta. Akuntansi pajak atas piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan
yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ada 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Contoh piutang usaha. PT Surla Profit menjual barang dagangan kepada PT Untung Banyak pada tanggal 14 Januari 2013 dengan harga 20 juta rupiah dan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Pada tanggal 16 Januari 2013 diterima retur penjualan dari PT Untung Banyak karena kualitas barang yang kurang baik seharga 1 juta rupiah. Pada tanggal 24 diterima pelunasan piutang dari PT Untung Banyak. Yang diminta, buatlah pencatatan piutang dagang untuk transaksi di atas. Pencatatan untuk tanggal 14 Januari, piutang dagang sebesar 20 juta di debit, penjualan sebesar 20 juta di kredit. Pencatatan untuk tanggal 16 Januari, retur penjualan sebesar 1 juta di debit, piutang 1 juta di kredit. Pencatatan untuk tanggal 24 Januari, kas sebesar 18.620.000 di debit, potongan penjualan sebesar 380.000 di debit, dan piutang dagang sebesar 19 juta di kredit. Contoh piutang wesel tidak berbunga. Wesel dengan nominal 300.000 jangka waktu 2 bulan tertanggal 1 Maret 2015 didiskontokan pada tanggal 26 Maret dengan diskonto 10%. Periode diskonto dihitung sebagai berikut. 26 sampai 31 Maret sama dengan 5 hari, April sama dengan 30 hari, 1 Mei atau tanggal jatuh tempo sama dengan 1 hari. Maka periode diskonto sebesar 36 hari. Apabila wesel di atas jangka waktunya 60 hari, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Jumlah uang yang diterima pada tanggal 26 Maret 2015 adalah nilai jatuh tempo wesel sebesar 300.000, diskonto 300.000 dikali 10% dikali 36/360 sama dengan 3.000. Maka uang yang diterima adalah 300.000 dikurang 3.000 sama dengan 297.000. Maka jurnalnya kas sebesar 297.000 di debit, biaya bunga sebesar 3.000 di debit, piutang wesel sebesar 300.000 di kredit. Contoh piutang wesel berbunga. Wesel di atas berbunga sebesar 12% setahun dan didiskontokan dengan diskonto sebesar 10% setahun. Jumlah yang diterima pada tanggal 26 Maret 2015 adalah nilai nominal wesel sebesar Rp300.000, bunga 12% kali 2/12 dikali
Rp300.000 sama dengan Rp6.000, maka jumlah nilai jatuh tempo Wesel sebesar Rp306.000. Diskonto Rp306.000 dikali 10% dikali 36/360 sama dengan Rp3.060. Maka jumlah uang yang diterima sebesar Rp302.940. Pendiskontoan Wesel berbunga di atas oleh pihak yang mendiskontokan Wesel akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Kas sebesar Rp302.940 di debit, piutang Wesel sebesar Rp300.000 di kredit, pendapatan bunga sebesar Rp2.940 di kredit.